Bangun. Apa? Anak kecil nggak boleh denger nih. Emangnya kenapa? Ini mau cerita Anu kan? Apaan? Ya itu. Apaan sih? Ini, anu, itu. Masa lu kagak ngerti? Pas Udin udah tidur pules, tetangga Udin satu RT. Nih, Suranto, Sutarno, Sunratno, Sunarto. Siapa? Tetangga Udin. Namanya? Suranto, Sutarno, Suratno, Sunarto. Siapa? Suranto, Sutarno, Suratno, Sunarto. Hah, susah. Ya udah, kita ganti aja namanya. Siapa? Marjono, Martono, Marioto, Marwoto. Bisa nggak bikin nama yang nggak mirip? Gimana kalau namanya si A, si B, si C, si D? Iya, mendingan itu aja. Tetangga Udin satu RT, si A, si B, si C, si D lagi ronda. Ronda apa main gaple? Ini ronda, tapi pada main gaple. Udin udah keluar dari lapas. Apaan lapas? Lembaga pemasyarakatan. Maksudnya penjara? Kita tahunya penjara, tapi yang benar ya lembaga pemasyarakatan. Saya juga udah dengar. Dia pulang tadi siang. Berarti kita harus waspada. Kenapa? Udin kan maling. Bener, jemur pakaian aja. Bisa nggak aman? Wah, masa jemur pakaian aja mesti ditungguin. Kasian si Udin, lagi enak-enak tidur pules, malah diomongin. Hebat, kayak artis. Untung mimpinya kagak ganggu. Emang lagi mimpi apaan? Mancing. Kok mancing? Kenapa nggak mimpi yang lain? Mimpi itu beda sama nyetel TV. Kagak bisa milih saluran. Selama di penjara, Udin ngapain ya? Ya di penjara, dikurung. Seharian. Ya selama di penjara. Masa nggak ada kegiatan lain? Yang saya pernah dengar, di lembaga pemasyarakatan, para narapidana itu dikasih pelatihan. Pelatihan apa? Keterampilan. Keterampilan apa? Keterampilan jadi maling yang lebih canggih. Orang banyak yang nggak tahu. Di lembaga permasyarakatan itu, narapidana dikasih pelatihan. Misalnya, teknik mesin. Buat apaan? Lembaga permasyarakatan itu sebetulnya bukan tempat kurungan penjahat, tapi tempat pembinaan bagi narapidana supaya siap kembali ke masyarakat. Wih, bahasa lu berat. Makanya penghuni lembaga permasyarakatan istilah yang benernya bukan narapidana, tapi warga binaan. Selain pelatihan, para warga binaan itu juga dapat bimbingan rohani. Kalau bimbingan rohani, pasti supaya kalau nanti keluar dari penjara nggak ngelakuin kejahatan lagi. Pintuy. Sebelum kejadian itu, saya nggak nyangka kalau Udin itu maling. Sama, saya juga. Soalnya kalau Jumatan, dia itu ke masjid. Jumatan doang, kalau yang 5 waktu belum tentu. Dulu, udah lama. Sebelum Udin masuk penjara, pas saya habis Jumatan, sendal saya hilang. Diambil Udin. Nggak tahu juga, tapi bisa iya. Terus Ya, daripada pulang nggak pakai sendal, saya ambil aja yang ada. Udin juga lu. Nah, kalau di lembaga permasyarakatan belajar keterampilan, buat apaan? Begini, Udin kan masuk penjara. Tadi kata lu lembaga permasyarakatan. Nih, Udin kan masuk ke lembaga permasyarakatan karena jadi maling. Nah, dia jadi maling kan gara-gara nggak punya kerjaan. Nah, kalau dia punya keterampilan, dia bisa punya kerjaan. Bisa kerja di bengkel atau buka bengkel sendiri. Buka bengkel kan butuh modal. Udin kagak punya duit.
Modal dari mana? Ya itu urusan Udin. Kenapa jadi lo yang pusing? Terusin ceritanya. Warga yang lagi ronda sibuk ngomongin Udin. Emang ngomongin Udin ini sambil nyuci perabotan, pakai sibuk segala. Itu gaya bahasa aja, nggak usah dikomentarin. Kita kan lagi ronda. Masa ngobrol aja? Iya nih, Ya udah, kita keliling. jangan sampai kejadian. Ntar kita enak-enakan ngobrol, ada rumah yang disetren Udin. Kita semua jalan nih. Iya dong, biar kompak. Yang jaga pos ronda siapa? Kagak usah dijagain. Udin kagak bakalan maling pos ronda. Terus apaan? Ceritanya. Tunggu, Tunggu apaan? tunggu Udinnya bangun. Lu mau cerita besok paginya? Kagak, malam itu juga. Maksudnya masih malam tapi Udin udah bangun. Iya, Mau ngapain? tunggu. Udinnya masih tidur. Sekarang udah bangun. Udah, Terus pundak gua pegel. gue kagak nanyain pundak lo, Tato. Udin. Gua tahu, tapi kagak enak kalau cerita sambil ngerasain pundak gua pegel. Lo mau dipijit? Bisa. Lo bisa kan? Pijitin dia. Biar ceritanya terusin. Cepetan. Tadi kan dia mimpi mancing. Terus dapet ikan hiu. Dia kaget. Terus dia bangun. Emang mancingnya di laut? Di kali. Kok ada ikan hiu? Ya namanya juga mimpi. Udin bingung, nggak tahu mesti ngapain. Mau tidur lagi, ngantuknya udah hilang. Udin masuk lagi ke kamar, terus kebangunin istrinya. Ini dia. Kenapa? Bakalan seru nih. Cuman bangunin istri aja kok dibilang seru. Kagak ngerti sih. Ceritanya mau terusin kagak nih? Terusin. Sri. Bangun. Apa? Anak kecil nggak boleh denger nih. Emangnya kenapa? Ini mau cerita Anu kan? Apaan? Ya itu. Apaan sih? Ini, anu, itu. Masa lu kagak ngerti? Anak, anu, itunya mau diterusin kagak? Ya mau. Ini yang gue tunggu dari tadi. Oke, kita balik lagi ke kamarnya si Udin. Sri. Ada duit 1.000 nggak? Ada. Sri, Iya. minta duit 1.000. Buat apa? Beli rokok. Dia minta duit buat beli rokok. Kirain mau ngapain? Makanya, otak lu jangan ngeres. Ngeres. Emangnya lantai belum disapu? Gimana kelanjutannya? Terusin mijitnya, baru gue lanjutin ceritanya. Gantian, kamu yang mijit. Ogah, gue kagak bisa mijit. Gak bisa apa nggak mau? Mau dilanjutin gak ceritanya? Pijitan lo gak enak. Lu aja. Kirain Mas Udin udah gak ngerokok. Waktu di lapas Mas emang nggak pernah ngerokok. Kok sekarang ngerokok lagi? Baru mau. Itu juga kalau kamu kasih uang. Emangnya sekarang jam berapa sih?
Jam 2 kurang. Jam segini mana ada warung yang buka? Di pinggir jalan pasti ada. 1.000 aja. Ada. Tapi kalau ada 2.000 nggak apa-apa. Udin sebenarnya udah lama nggak ngerokok. Semenjak dia masuk penjara. Di sono nggak ada tukang rokok. Kalau ada, itu rokok yang berhasil diselundupin ke penjara. Terus dijual diem-diem. Udin nggak bisa beli. Soalnya harganya kan mahal. Lagian Udin emang nggak pegang duit sama sekali. Kok bisa diselundupin? Petugas penjara kan nggak banyak. Nggak sebanding sama jumlah orang yang di penjara. Yang namanya penyelundup, biar cuman rokok yang diselundupin, pasti terus mikir buat manfaatin kelengahan petugas. Kalau udah jadi barang selundupan, berarti mahal. Iya. Kalau kita jualan rokok di penjara, bisa untung gede. Kamu masuk penjara? Kagak. Warung rokok yang di pinggir jalan masih buka. Tapi yang jaga tidur sambil duduk. Iseng amat tidur sambil duduk. Kenapa nggak rebahan aja sih? Ya terserah dia. Bang. Bang. Rokoknya diketeng nggak? Diketeng, rokok apa? Apa aja? Kalau ada yang 1.000 bisa dapat 2. Cuma dapat sebatang. Kalau mau 2 batang, 1.000-annya selembar lagi. Yang bangun jam segitu bukan cuman Udin sama tukang rokok yang dibangunin sama Udin. Yang ronda kan? Kalau yang ngeronda mah bukan bangun, emang kagak tidur. Terus siapa? Haji Kodir. Bangunin Bu Haji. Kagak. Dia mau beli rokok juga kan? Mau ngapain? Jam segitu dia emang suka bangun. Mau sholat tahajud. Saya juga sering bangun tengah malam. Tahajud juga. Bang air kecil. Maling! Haji Kodir ngelawan. Haji Kodir juga manusia biasa. Iya, tahu. Dia ngelawan apa kagak? Boro-boro. Dia ciut. Apalagi malingnya pakai pisau belati. Mari. Terus? Maling! Kok nggak jadi? Kan udah keburu ketahuan. Kayaknya ada yang teriak maling. Iya. Kayak dari sebelah sana. Yuk. Ayo, kejar, yuk. Dia pasti lari ke rumahnya. Rumahnya. Dia pasti si Udin. Ayo, Udin. ayo, maling! Kenapa nih? Apa mereka lo? Memangnya Udin malingnya? Gebukin. Tak dulu, jangan di sini. Kita bawa ke pos. Kok Udin nggak ngebela diri? Cuma kalau dia ngotot, warga bakalan lebih beringas. Kayak Kirik aja beringas. Kirik itu apa? Anjing. Bahasa apaan tuh? Bahasa engkong gua. Kirain bahasa Indonesia. Engkong gua juga orang Indonesia, selamat. Berarti Kirik itu bahasa Indonesia juga. Bukan. Kok jadi ngeributin Kirik? Bukan ngeributin. Gua cuma ngejelasin. Kalau cuma ngejelasin, nggak usah ngotot gitu dong. Siapa yang ngotot? Kalau bukan ngotot, itu apaan no? Gonggong. Kirik.